Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, ketika matahari baru saja naik setinggi menara masjid dan para pedagang masih sibuk menggelar karpet dagangan, satu nama kembali beredar lebih cepat daripada aroma roti panas dari tungku pasar. Nama itu adalah Abu Nawas. Katanya, Abu Nawas bilang, ilmu yang sombong lebih berat dari karung gandum, tapi tak bisa dimakan, bisik seorang penjual kurma sambil terkekeh. Ah, itu belum seberapa, sahut tukang tembikar. Kemarin aku dengar dia berkata, ulama yang sibuk memuji diri sendiri akan lupa pada Tuhan yang seharusnya ia puji. Bisik-bisik itu berkelindang, berpindah dari warung ke warung, dari lorong sempit ke halaman masjid, hingga akhirnya sampai ke tempat yang paling berbahaya bagi sebuah lelucon, telinga para ulama terkenal Baghdad. Abu Nawas seperti biasa, tidak merasa sedang membuat masalah. Ia hanya duduk santai di bawah pohon kurma tua dekat sungai Tigris, menyeruput minuman manis sambil menatap air yang mengalir pelan. Air saja mengalir ke tempat rendah, gumamnya ringan. Kenapa manusia justru ingin selalu terlihat tinggi? Ia tertawa kecil, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Namun tawa kecil itulah yang perlahan berubah menjadi api besar. Di sisi lain kota, di sebuah majelis megah dengan bantal-bantal sutra dan kitab-kitab tebal bertumpuk rapi, beberapa ulama ternama tengah berkumpul. Jenggot mereka disisir rapi, sorban mereka menjulang tinggi, dan nada bicara mereka, biasanya tenang, hari itu terasa lebih panas. Sudah keterlaluan, seru seorang ulama dengan suara bergetar menahan emosi. Abu Nawas itu penyair gila, tapi ucapannya mulai merusak wibawa ilmu. Benar, sahut yang lain. Orang-orang tertawa, seolah kami ini bahan olokan, padahal kami menjaga agama sejak muda. Seorang ulama yang lebih tua mengelus jenggotnya pelan. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Masalahnya bukan pada tawanya, masalahnya orang-orang mulai mendengar. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Mereka semua tahu, Baghdad adalah kota ilmu. Di kota ini, kata-kata lebih tajam dari pedang. Dan Abu Nawas, seperti layaknya pelawak dengan pakaian lusuh, senyum miring dan ucapan yang tampak sembrono, telah menancapkan kata-katanya tepat di tengah kebanggaan mereka. Sementara itu, Abu Nawas sama sekali tidak menyadari badai yang sedang dikumpulkan atas namanya. Ia justru sedang bercanda dengan seorang anak kecil di pasar. "Paman," tanya si anak polos, "kalau orang pintar selalu benar, kenapa mereka sering marah saat dikritik?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa lepas. "Karena marah lebih mudah daripada berpikir ulang, nak." Beberapa orang dewasa yang mendengar itu ikut tertawa. Tapi jauh di balik tawa rakyat kecil, wajah-wajah tegang mulai bermunculan. Hari itu, tanpa pengumuman resmi, tanpa surat bertanda segel, sebuah keputusan tak tertulis telah dibuat. Abu Nawas tidak lagi dianggap sekedar pelawak kota. Ia kini dianggap ancaman bagi kesombongan yang dibungkus ilmu. Dan di kota Baghdad, ketika ratusan ulama merasa tersentiru bersamaan, satu hal pasti akan terjadi. Abu Nawas akan segera dipanggil, bukan untuk tertawa bersama, melainkan untuk dikeroyok dengan ilmu. Dan inilah awal dari sebuah peristiwa besar, di mana satu ucapan sederhana kelak akan mengguncangkan ratusan kepala terpelajar. Di Baghdad, kata-kata memang tidak pernah berjalan sendirian. Ia selalu membawa gema. Sejak bisik-bisik tentang Abu Nawas menyebar, suasana kota terasa berbeda. Di pasar, orang tertawa lebih sering. Di warung kopi, orang mulai berani berkomentar. Dan di majelis-majelis ilmu, senyum mulai jarang terlihat. Para ulama terkenal Baghdad kini benar-benar merasa tersentil. Bukan karena Abu Nawas menghina agama, tidak. Bukan pula karena ia melanggar hukum, tidak juga. Yang membuat mereka gelisah adalah satu hal sederhana. Rakyat mulai mengangguk saat Abu Nawas berbicara. Di sebuah ruangan besar yang dipenuhi kitab tebal dan lampu minyak, berkumpullah para ulama yang selama ini menjadi rujukan seluruh kota. Suara mereka biasanya tenang, penuh wibawa. Namun hari itu, nada bicara terdengar lebih tajam. Orang itu terlalu lancang.
ujar seorang ulama muda dengan wajah merah. Dia bukan ahli fikih, bukan pula kodi, tapi ucapannya dianggap bijak. Ulama lain menimpali, lebih keras. Lebih parah lagi, rakyat tertawa, seolah ilmu kita ini hanya bahan lelucon. Seorang ulama senior yang duduk paling depan mengangkat tangannya perlahan. Ruangan langsung sunyi. Ia berbicara pelan, tapi setiap kata jatuh berat. Yang berbahaya bukan Abu Nawas, katanya. Yang berbahaya adalah ketika orang bodoh merasa dirinya pintar karena mendengar orang cerdas berbicara sederhana. Beberapa mengangguk, beberapa mengepalkan tangan. Mereka mulai sepakat, ini tidak bisa dibiarkan. Abu Nawas harus dihentikan. Bukan dengan hukuman, bukan dengan cambukan, melainkan dengan cara yang paling mereka kuasai, ilmu. Kalau dia merasa pintar dengan kata-kata ringan, ujar salah satu ulama, mari kita tenggelamkan dia dengan pertanyaan berat. Usulan itu disambut senyum puas. Mereka mulai menyusun rencana. Bukan 1-2 orang, bukan 10, tapi ratusan ulama dari seluruh penjuru Baghdad akan dikumpulkan. Setiap orang membawa kitab, setiap orang membawa dalil, setiap orang membawa kebanggaan. Di tengah keseriusan itu, satu hal luput dari perhatian mereka. Abu Nawas tidak pernah takut pada banyaknya orang. Ia hanya takut pada kebodohan yang merasa dirinya benar. Sementara para ulama sibuk merancang jebakan, Abu Nawas justru sedang berjalan santai di pinggir kota. Ia mendengar kabar samar tentang rencana besar itu. Katanya kau akan dihadapkan pada ratusan ulama, ujar seorang pedagang tua dengan wajah cemas. Kau tidak takut, Abu Nawas? Abu Nawas berhenti melangkah. Ia tersenyum tipis. Takut? Tatanya ringan. Kalau yang datang ratusan pedang, mungkin aku lari. Tapi kalau yang datang ratusan kata, aku hanya perlu satu yang tepat. Pedagang itu terdiam. Abu Nawas melanjutkan jalannya seolah tak ada apa-apa. Hari-hari berikutnya, kabar itu semakin jelas. Majelis besar akan digelar. Nama Abu Nawas akan disebut secara resmi. Dan Khalifah sendiri, Harun ar-Rasyid, konon mulai mendengar isu ini. Di balik pintu-pintu istana, para pejabat berbisik. Di balik mimbar-mimbar masjid, para ulama menahan diri. Semua menunggu satu momen. Sementara itu, Abu Nawas hanya tertawa kecil setiap kali melihat orang-orang tegang. Lucu sekali manusia. Mereka belajar bertahun-tahun agar terlihat bijak, tapi lupa bahwa kebijaksanaan tidak pernah berteriak. Tanpa disadari siapapun, roda peristiwa sudah bergerak terlalu jauh untuk dihentikan. Yang akan datang bukan lagi perdebatan kecil, bukan sekedar sindiran pasar. Ini akan menjadi pertarungan besar antara kesombongan dan kebijaksanaan, antara suara banyak dan satu ucapan sederhana. Dan Baghdad akan segera menyaksikan semuanya. Di Baghdad, ketika para ulama sudah sepakat, sesuatu yang besar pasti sedang disiapkan. Bukan dengan teriakan, bukan dengan ancaman, melainkan dengan keheningan yang penuh perhitungan. Di sebuah aula luas yang biasanya dipakai untuk diskusi keilmuan tingkat tinggi, para ulama dari berbagai penjuru kota mulai berdatangan. Ada yang datang dari Madrasah Timur, ada yang dari barat kota, ada pula yang dikenal sebagai rujukan istana. Mereka semua membawa satu hal yang sama, rasa terusik. Abu Nawas harus dipertemukan dengan ilmu yang sesungguhnya, ujar seorang ulama dengan suara tegas. Bukan dengan lelucon pasar. Yang lain mengangguk. Kita buat majelis besar, terbuka, disaksikan rakyat, agar semua orang tahu siapa yang benar-benar pantas didengar. Rencana itu mulai dirangkai dengan rapi. Satu ulama akan mengajukan pertanyaan logika, yang lain membawa dalil, yang berikutnya membawa perbandingan pendapat para imam besar. Tujuannya satu, membuat Abu Nawas kehabisan kata. Mereka yakin, sehebat apapun kecerdikan seseorang, ia akan tenggelam jika diserang dari segala arah. Terlebih lagi, Abu Nawas hanya seorang penyair yang terkenal karena kelucuannya.
Dia hidup dari tawa, kata seorang ulama sambil tersenyum sinis. Mari kita uji, apakah tawa bisa menjawab ilmu. Di tengah keseriusan itu, tidak satupun dari mereka bertanya. Bagaimana jika Abu Nawas tidak menjawab seperti yang kita duga? Sementara itu, berita tentang majelis besar ini menyebar cepat. Rakyat Baghdad mulai berspekulasi. Apa Abu Nawas benar-benar akan datang? Berani sekali dia melawan ratusan ulama. Kali ini pasti dia kalah. Namun, Abu Nawas sendiri justru mendengar kabar itu sambil duduk santai di depan rumahnya. Ia sedang merapikan sorban miringnya ketika seorang sahabat menghampiri dengan wajah tegang. Abu Nawas, katanya cemas, ini bukan main-main. Ini ratusan orang. Kau bisa dipermalukan di depan umum. Abu Nawas tersenyum lalu tertawa pelan. Kalau aku dipermalukan karena salah, itu pelajaran. Tapi kalau aku diam karena takut, itu kebodohan. Ia berdiri, menepuk bahu sahabatnya. Lagi pula, lanjutnya santai. Kalau mereka datang dengan 100 kitab, aku datang dengan satu pikiran yang jujur. Di aula para ulama, persiapan makin matang. Mereka menentukan susunan duduk, giliran bertanya, bahkan waktu berbicara. Semua dibuat ketat dan teratur. Namun, tanpa mereka sadari, keteraturan itu justru menjadi jebakan bagi diri mereka sendiri. Karena ilmu yang hidup tidak selalu berjalan lurus di atas garis yang kaku. Hari demi hari berlalu, tanggal majelis semakin dekat. Nama Abu Nawas kini tidak lagi disebut dengan tawa, melainkan dengan nada menantang. Sebagian ingin melihatnya jatuh, sebagian lagi diam-diam berharap ia bisa memberi kejutan. Di satu sudut kota, Abu Nawas memandang langit malam Baghdad. Wahai Tuhan, gumamnya ringan. Mereka datang dengan banyak pertanyaan. Tolong beri aku satu jawaban yang cukup. Dan tanpa ia sadari, satu jawaban itu sudah ada di dalam dirinya. Belum terucap, belum terdengar, tapi siap mengguncang. Majelis besar itu kini tinggal menunggu waktu. Ratusan ulama telah bersiap. Rakyat telah menahan nafas. Dan Abu Nawas hanya menunggu saat yang tepat untuk berbicara. Pagi itu, istana Khalifah Harun ar-Rasyid terlihat lebih ramai dari biasanya. Para penjaga berdiri berlapis-lapis. Para ulama datang satu persatu dengan pakaian terbaik mereka. Kitab-kitab tebal dibawa seperti senjata kebanggaan. Rakyat mulai berkumpul di halaman luar. Semua ingin melihat satu hal, bagaimana akhir dari Abu Nawas. Majelis besar pun dibuka. Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya. Wajahnya tenang, matanya tajam. Di kanan dan kirinya, para penasihat istana bersiaga. Para ulama sudah duduk rapi, barisan panjang, wajah serius, sorban tersusun megah. Suasana terasa berat, seolah udara pun ikut menahan nafas. Namun, satu kursi masih kosong. Kursi itu milik Abu Nawas. Beberapa ulama saling pandang. Dia belum datang, bisik salah satu dari mereka. Saat bisik-bisik mulai terdengar, dari kejauhan muncul sosok yang sangat kontras dengan suasana istana. Abu Nawas melangkah masuk dengan santai. Jubahnya sederhana, sorbannya miring. Jenggot putihnya bergoyang pelan tertiup angin pagi. Wajahnya tenang, bahkan tampak ceria. Ia berhenti sejenak, menoleh ke kiri dan kanan. "Wah," katanya ringan, "aku kira ini majelis ilmu. Ternyata seperti pesta pernikahan." Beberapa rakyat yang mendengar itu langsung menahan tawa. Para ulama mengernyit. Abu Nawas memberi salam dengan sopan, lalu duduk tanpa tergesa-gesa. Ia bahkan sempat merapikan posisi duduknya, seolah ini hanya pertemuan biasa. Khalifah memperhatikan semua itu tanpa berkata apa-apa. Seorang ulama berdiri lebih dulu. Suaranya tegas, penuh wibawa. "Abu Nawas," katanya, "kau tahu mengapa kau dipanggil ke sini?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Kurang lebih," jawabnya santai. "Mungkin karena aku terlalu banyak bicara."
Beberapa orang tersenyum, tapi ulama itu tidak ikut tersenyum. Kau sering melontarkan kata-kata yang membuat masyarakat salah paham. Kami di sini ingin meluruskan. Abu Nawas mengangguk lagi. Meluruskan itu baik, asal tidak membengkokkan yang sudah lurus. Suasana langsung berubah. Kalimat itu terdengar ringan, tapi menusuk. Para ulama mulai gelisah. Abu Nawas justru terlihat makin santai. Ia menoleh ke arah para ulama yang jumlahnya ratusan, lalu berkata dengan nada polos, "Maafkan aku bertanya, apakah aku boleh duduk atau aku harus berdiri sampai kalian selesai menghitung berapa banyak kitab yang kalian bawa?" Tawa kecil terdengar dari arah rakyat. Khalifah menahan senyum. Majelis belum benar-benar dimulai, namun ketegangan sudah terasa. Abu Nawas belum menjawab apapun, tapi kehadirannya saja sudah mengganggu keseimbangan. Salah satu ulama berbisik kesal. Dia belum ditanya, tapi sudah bicara seenaknya. Abu Nawas mendengar bisikan itu. Ia menoleh sambil tersenyum. "Tenang, kalau aku salah, silahkan koreksi. Kalau aku benar, jangan marah." Kalimat itu membuat ruangan sejenak sunyi. Khalifah akhirnya angkat bicara. "Majelis ini dibuka untuk mencari kebenaran," katanya tegas, "bukan untuk menjatuhkan." Semua menunduk hormat. Abu Nawas menoleh ke arah Khalifah dan berkata sopan, "Terima kasih Amirul Mukminin. Kalau begitu, izinkan aku menyiapkan telinga, karena hari ini sepertinya aku akan lebih banyak mendengar." Para ulama saling pandang. Mereka merasa siap, mereka merasa unggul. Namun mereka lupa satu hal penting. Abu Nawas tidak datang untuk menang debat. Ia datang untuk membiarkan kesombongan berbicara sendiri. Dan ketika majelis mulai memasuki sesi tanya-jawab, semua orang di ruangan itu belum tahu bahwa arah permainan perlahan mulai berubah. Setelah serangan pertama bertubi-tubi, suasana majelis terasa berbeda. Bukan karena Abu Nawas kehabisan jawaban, tetapi karena para ulama mulai kehabisan kesabaran. Mereka datang untuk menguji, namun yang terjadi, mereka justru mulai diuji. Abu Nawas duduk tenang. Ia tidak lagi diserang satu persatu, melainkan dari berbagai arah. Pertanyaan berseliweran seperti anak panah. Namun kali ini, Abu Nawas melakukan sesuatu yang tak diduga siapapun. Ia mengangkat tangan perlahan. "Bolehkah sekarang giliranku bertanya?" katanya dengan nada sopan. Ruangan langsung sunyi. Beberapa ulama saling pandang. Seorang di antaranya menjawab dingin, "Silahkan, kami tidak takut pada pertanyaan." Abu Nawas tersenyum. "Aku pun tidak," katanya ringan. Ia berdiri pelan, tidak tergesa, tidak berlebihan. Lalu ia bertanya dengan suara tenang, "Jika ilmu itu untuk mendekatkan diri pada Tuhan, mengapa orang yang paling banyak bicara tentang ilmu justru paling mudah marah ketika dikoreksi?" Pertanyaan itu sederhana, tidak ada dalil, tidak ada kitab. Namun dampaknya terasa seperti batu besar dijatuhkan ke lantai marmer. Beberapa ulama langsung membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Abu Nawas melanjutkan, "Aku bertanya bukan untuk menyerang, aku hanya ingin tahu." Seorang ulama mencoba menjawab dengan panjang lebar. Ia menyebut niat, adab, dan kewajiban menjaga kehormatan ilmu. Abu Nawas mengangguk, lalu bertanya lagi, "Kalau begitu, apakah menjaga kehormatan ilmu berarti menolak mendengar suara orang kecil?" Suasana makin sunyi. Abu Nawas tidak berhenti. "Pertanyaan berikutnya," katanya santai, "mana yang lebih berbahaya, orang bodoh yang sadar dirinya bodoh, atau orang pintar yang yakin dirinya selalu benar?" Beberapa rakyat mengangguk pelan. Sebagian ulama mulai mengusap jenggotnya dengan gelisah. Seorang ulama berdiri dan berkata tegas, "Ilmu tidak boleh dipermainkan dengan pertanyaan seperti itu." Abu Nawas tersenyum tipis. "Justru ilmu akan mati," katanya, "kalau tidak boleh dipertanyakan." Kalimat itu membuat Khalifah Harun ar-Rasyid sedikit condong ke depan. Ia mulai benar-benar tertarik. Abu Nawas kemudian menambahkan,
Kalau aku salah, perbaiki aku. Kalau aku benar, jangan marah. Bukankah itu adab yang selalu diajarkan? Beberapa ulama saling pandang. Tidak ada yang langsung menjawab. Abu Nawas duduk kembali. Ia tidak terlihat seperti penantang, ia terlihat seperti cermin. Dan cermin itu mulai memperlihatkan sesuatu yang tidak nyaman. Para ulama yang tadi menyerang dengan percaya diri, kini terlihat ragu. Bukan karena mereka tidak tahu jawaban, melainkan karena jawaban itu justru membuka sisi diri mereka sendiri. Salah satu ulama berbisik pada temannya. Pertanyaannya terlalu sederhana, tapi sulit dijawab. Khalifah Harun ar-Rasyid akhirnya tersenyum kecil. Ia berkata pelan kepada penasehatnya, dia tidak menyerang ilmu, dia menyerang kesombongan. Majelis belum berakhir, namun arah sudah berubah. Abu Nawas tidak lagi berdiri di posisi yang diuji. Ia kini berdiri di posisi yang mengajak berpikir. Dan yang paling membuat para ulama tidak nyaman adalah satu hal. Abu Nawas tidak memaksa siapapun kalah. Mereka sendirilah yang mulai merasa kalah. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Tidak ada tawa, tidak ada teriakan. Hanya pikiran-pikiran yang mulai bekerja. Dan disitulah, tanpa suara, pertarungan sesungguhnya dimulai. Setelah pertanyaan-pertanyaan Abu Nawas menggantung di udara, majelis tidak lagi sama. Keheningan yang muncul bukan karena hormat, melainkan karena kebingungan. Para ulama yang sejak awal duduk rapi, kini mulai saling melirik. Beberapa mengangguk pelan, beberapa mengerutkan dahi. Pertanyaan Abu Nawas memang sederhana, tapi jawabannya tidak sesederhana itu. Salah satu ulama berdiri dan berkata, ilmu harus dijaga dengan ketegasan. Kalau semua orang bebas bertanya, akan terjadi kekacauan. Belum sempat ia duduk, ulama lain langsung menimpali. Justru karena ilmu itu dijaga, maka pertanyaan tidak boleh dimatikan. Suasana langsung berubah. Abu Nawas tetap duduk. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya menatap dengan wajah tenang, seolah menonton sandiwara. Perdebatan kecil mulai muncul, bukan antara Abu Nawas dan para ulama, melainkan antar para ulama itu sendiri. Ilmu itu warisan suci. Benar, tapi warisan bukan untuk dipamerkan. Kau meremehkan adab. Tidak, kau yang lupa tujuan. Suara mulai meninggi. Khalifah Harun ar-Rasyid mengangkat alisnya sedikit. Ia melihat sesuatu yang tidak ia duga. Ratusan orang berilmu, tapi satu pikiran tidak kunjung bertemu. Abu Nawas akhirnya angkat bicara dengan suara ringan. Maafkan aku, katanya. Aku hanya bertanya. Aku tidak menyangka jawabannya bisa sebanyak ini. Beberapa rakyat tertawa kecil. Para ulama tersentak. Salah satu ulama mencoba menenangkan suasana. Kita jangan terpecah karena orang luar, katanya tegas. Abu Nawas menoleh dan tersenyum. Kalau sebuah rumah retak hanya karena angin kecil, mungkin retaknya sudah lama ada. Kalimat itu seperti menambah minyak ke api. Perdebatan makin melebar. Ada yang berbicara tentang adab, ada yang berbicara tentang niat, ada pula yang mulai saling menyebut nama ulama besar untuk menguatkan pendapat. Namun, semakin banyak nama disebut, semakin terlihat bahwa mereka tidak sedang mencari jawaban, melainkan ingin terlihat paling benar. Abu Nawas berdiri sebentar lalu berkata, aku ingin bertanya sekali lagi, tapi hanya kepada diriku sendiri. Semua terdiam. Ia melanjutkan, kalau aku punya segelas air dan kalian semua haus, lalu kalian bertengkar siapa yang paling layak minum lebih dulu, apa airnya akan bertambah? Sunyi. Tidak ada yang menjawab. Beberapa ulama menunduk, beberapa lain justru terlihat kesal. Khalifah mulai menyadari arah majelis ini. Ia melihat bahwa kekuatan Abu Nawas bukan pada jawaban, melainkan pada cara melihat dirinya sendiri. Salah satu ulama berbisik keras, ini sudah melenceng. Abu Nawas menoleh santai. Mungkin bukan melenceng, mungkin kita baru sadar arah. Majelis kini benar-benar terpecah. Ada ulama yang ingin melanjutkan serangan, ada yang mulai ragu, ada pula yang memilih diam karena takut salah bicara. Dan Abu Nawas, ia kembali duduk. Ia tidak mengambil alih majelis. Ia tidak meminta siapapun menang. Ia hanya memberi ruang,
dan membiarkan kesombongan saling bertabrakan. Rakyat yang menyaksikan mulai berbisik-bisik, bukan lagi tentang Abu Nawas yang akan kalah, melainkan tentang para ulama yang terlihat kehilangan arah. Khalifah Harun ar-Rasyid menghela nafas pelan. Ia tahu, jika ini dibiarkan, majelis bisa berubah menjadi aib. Namun satu hal sudah jelas, ratusan ulama kini tidak lagi berdiri sebagai satu suara. Dan Abu Nawas, tanpa menyerang, telah membuat mereka terpecah. Majelis belum selesai, justru tekanan kini semakin berat. Karena ketika banyak orang pintar tidak sepakat, satu orang dengan pikiran jernih bisa terdengar paling keras, meski ia berbicara pelan. Sejak majelis itu dimulai, Khalifah Harun ar-Rasyid lebih banyak diam. Ia tidak memotong, ia tidak memihak. Namun semakin lama, tatapan matanya berubah. Ia datang untuk menyaksikan perdebatan ilmu, tapi yang ia lihat justru perdebatan ego. Dari singgasananya, Khalifah mengamati satu persatu wajah para ulama. Ada yang berbicara penuh semangat, ada yang terlihat defensif, ada yang mulai gelisah, seolah takut salah kata. Lalu matanya tertuju pada satu orang yang paling sedikit bicara, Abu Nawas. Ia tidak mengangkat suara, ia tidak menumpuk dalil, ia bahkan lebih sering diam. Namun setiap kali ia berbicara, ruangan berubah. Khalifah mengerutkan dahi pelan. Orang ini, gumamnya dalam hati, tidak sedang membela dirinya. Ia memanggil salah satu penasehat istana dengan isyarat halus, berbicara pelan agar tak terdengar. "Menurutmu," tanya Khalifah, "siapa yang paling berbahaya di ruangan ini?" Penasehat itu terdiam sejenak lalu menjawab hati-hati. "Bukan yang paling keras berbicara, Amirul Mukminin, melainkan yang membuat orang lain bicara tanpa sadar." Khalifah mengangguk. Sementara itu, perdebatan di antara para ulama masih berlanjut, namun nadanya sudah berubah. Bukan lagi mencari jawaban, melainkan mempertahankan posisi. Abu Nawas kembali berdiri, kali ini tanpa senyum. "Aku ingin berkata sedikit," ujarnya tenang. "Bukan sebagai orang pintar, tapi sebagai orang yang tinggal di kota ini." Semua mata tertuju padanya. "Aku mendengar perdebatan kalian, dan aku belajar banyak, terutama satu hal." Ia berhenti sejenak. "Bahwa ilmu bisa menyatukan, tapi kesombongan bisa memecahkannya." Ruangan mendadak sunyi. Beberapa ulama tampak tersinggung, beberapa menunduk. Khalifah menyandarkan tubuhnya ke singgasana. Ia mulai melihat gambaran utuh. Abu Nawas tidak menyerang siapapun secara langsung. Ia tidak menyebut nama, ia tidak menunjuk kesalahan. Namun kata-katanya seperti cermin besar yang dipasang di tengah majelis. Khalifah berpikir dalam hati, jika orang ini dibiarkan, ia bisa membuat banyak orang tersadar, atau membuat banyak orang merasa terancam, dan itulah yang membuatnya berbahaya. Seorang ulama mencoba mengalihkan arah pembicaraan. "Abu Nawas," katanya tegas, "kau belum menjawab pertanyaan utama kami." "Benar," jawab Abu Nawas, "karena aku masih menunggu satu hal." "Apa itu?" tanya ulama itu. "Kejujuran," jawab Abu Nawas pelan. "Apakah kita ingin mencari kebenaran atau hanya ingin terlihat benar?" Kalimat itu membuat Khalifah tersenyum tipis. Ia menoleh kepada para ulama dan berkata, "Majelis ini bukan tentang menang atau kalah." Semua langsung menunduk. "Kalian semua orang berilmu, tapi ilmu tidak boleh kehilangan arah." Khalifah lalu menatap Abu Nawas. "Dan kau," katanya tegas, "berjalan di garis yang sangat tipis." Abu Nawas membungkuk hormat. "Aku sadar, Amirul Mukminin." Majelis kembali sunyi. Ketegangan terasa menggantung. Para ulama mulai sadar bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan Abu Nawas, tetapi juga dengan penilaian Khalifah. Dan ketika seorang Khalifah mulai curiga, permainan berubah. Kini bukan lagi soal menjatuhkan Abu Nawas, ini soal menjaga wajah, kehormatan, dan posisi. Abu Nawas duduk kembali. Ia terlihat tenang, namun matanya tajam. Ia tahu, langkah selanjutnya akan menentukan segalanya. Dan Khalifah Harun ar-Rasyid tahu satu hal pasti.
Orang yang paling tenang di tengah kekacauan seringkali adalah orang yang paling siap. Majelis belum berakhir. Justru babak paling sulit baru saja dimulai. Setelah khalifah berbicara, suasana majelis berubah, bukan menjadi lebih tenang, tetapi menjadi lebih berhati-hati. Para ulama kini memilih kata-kata mereka, tidak lagi seberani sebelumnya, karena mereka sadar setiap ucapan sedang dinilai. Abu Nawas melihat perubahan itu. Ia tahu inilah saatnya berbicara dengan cara yang berbeda. Ia berdiri perlahan, menatap seluruh ruangan. "Aku bukan ulama," katanya tenang. "Aku tidak hafal banyak kitab. Aku juga tidak punya murid. Beberapa ulama saling pandang. Tapi aku hidup di tengah rakyat," katanya lanjut. "Aku mendengar keluhan mereka. Aku melihat bagaimana ilmu kadang terasa jauh dari kehidupan." Ruangan sunyi. Abu Nawas melanjutkan dengan nada ringan. "Aku ingin bertanya, kalau seorang petani salah menanam, siapa yang menegurnya? Kitab atau tetangganya?" Beberapa rakyat mengangguk pelan. Seorang ulama mencoba menjawab, "Tentu ilmu yang mengarahkan." Abu Nawas tersenyum. "Benar," katanya. "Tapi ilmu itu datang lewat siapa? Lewat manusia yang mau menjelaskan atau lewat manusia yang sibuk menunjukkan dirinya paling tahu?" Beberapa ulama mulai gelisah. Abu Nawas kemudian memberi contoh lain. "Kalau seorang ibu bertanya cara mendidik anaknya, apakah kita akan memberinya 10 pendapat ulama atau 1 nasihat yang bisa ia pahami?" Sunyi kembali menyelimuti ruangan. Khalifah Harun ar-Rasyid mengangguk pelan. Ia mulai memahami arah Abu Nawas. Abu Nawas tidak merendahkan ilmu. Ia sedang mendekatkan ilmu pada kehidupan. Ilmu tinggi itu mulia, namun kebijaksanaan hiduplah yang membuat ilmu itu berguna. Salah satu ulama berdiri dan berkata dengan nada keras, "Kau menyederhanakan ilmu." Abu Nawas menoleh, tetap tenang. "Tidak," jawabnya. "Aku hanya menyederhanakan bahasa." Beberapa rakyat menyentum senyum. Abu Nawas melanjutkan, "Air sungai itu sama, tapi orang haus tidak bertanya dari mana mata airnya berasal. Ia hanya ingin minum." Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Para ulama mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan Abu Nawas sulit disanggah tanpa terlihat sombong. Ia tidak menyebut siapapun salah. Ia tidak menyebut siapapun bodoh. Namun perbandingan-perbandingan kecil itu membuat banyak kepala tertunduk. Khalifah berkata pelan, "Ilmu yang tidak sampai ke rakyat adalah ilmu yang tersesat di jalan." Abu Nawas membungkuk hormat. Salah satu ulama mencoba bertahan. "Tapi tanpa aturan ketat, ilmu bisa disalahgunakan." Abu Nawas mengangguk. "Itu benar," katanya. "Namun tanpa hati yang rendah, aturan pun bisa jadi alat kesombongan." Ruangan terasa berat. Rakyat yang hadir mulai berbisik-bisik, bukan dengan tawa, namun dengan kesadaran. Mereka melihat perbedaan jelas antara orang yang menguasai ilmu dan orang yang menghidupkannya. Abu Nawas kembali duduk. Ia tidak menunggu tepuk tangan. Ia tidak mencari pujian. Ia hanya berkata satu kalimat terakhir. "Aku tidak ingin terlihat pintar. Aku hanya ingin orang tidak merasa bodoh saat mendengar ilmu." Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum kecil. Ia tahu kata-kata itu akan tinggal lama di kepala semua orang. Majelis semakin berat bagi para ulama, karena kini bukan hanya Abu Nawas yang bicara, kenyataan hidup ikut berbicara. Dan menghadapi kenyataan, ilmu setinggi apapun bisa terasa kecil. Setelah kata-kata Abu Nawas menggantung di udara, majelis kembali sunyi. Bukan sunyi karena tak ada yang ingin bicara, melainkan karena banyak yang tak tahu harus bicara bagaimana. Para ulama mulai menyadari satu hal yang tidak nyaman. Semakin mereka berbicara, semakin jelas arah niat mereka terlihat. Khalifah Harun ar-Rasyid memperhatikan dengan seksama. Ia tidak lagi hanya mendengar isi ucapan,
tetapi membaca nada dan tujuan di baliknya. Seorang ulama berdiri dengan wajah tegang. "Abu Nawas," katanya, "kau terlalu berani berbicara seolah memahami maksud kami." Abu Nawas menatapnya tenang. "Aku tidak memahami maksud kalian," jawabnya jujur. "Aku hanya mendengar kata-kata kalian." Ulama itu tersentak. "Lalu apa maksudmu?" tanyanya. Abu Nawas menghela napas pelan. "Maksudku sederhana," katanya. "Sejak tadi, aku mendengar banyak jawaban, tapi sedikit sekali kerendahan hati." Kalimat itu jatuh berat. Beberapa ulama langsung tersinggung. Salah satunya berkata keras, "Apakah kau menuduh kami sombong?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Aku tidak menuduh," katanya. "Aku hanya memperhatikan." Suasana mulai memanas. Seorang ulama lain berdiri, suaranya lebih tinggi dari sebelumnya. "Kami belajar puluhan tahun. Kami menjaga agama ini dengan ilmu." Abu Nawas mengangguk hormat. "Aku percaya itu," katanya. "Tapi izinkan aku bertanya." Ia menatap ke arah semua ulama. "Kalau ilmu itu amanah," lanjutnya, "mengapa saat ditanya dengan jujur, jawabannya justru dibungkus dengan kemarahan?" Sunyi kembali menyelimuti ruangan. Beberapa ulama mulai berbicara saling menimpali. Nada suara meninggi, bahasa tubuh berubah. Tanpa sadar, mereka mulai membela diri, bukan lagi membela kebenaran. Abu Nawas tidak menyelah. Ia membiarkan semuanya terjadi. Dan disitulah Khalifah melihat sesuatu yang sangat jelas. Ilmu yang tenang tidak perlu berteriak. Yang berteriak biasanya sedang merasa terancam. Khalifah akhirnya berbicara. Suaranya berat dan tegas. "Tenang," katanya. "Majelis ini bukan pasar." Semua langsung terdiam. Namun luka sudah terbuka. Abu Nawas berdiri kembali, kali ini dengan nada lebih lembut. "Aku ingin bercerita sedikit," katanya. Semua mendengar. "Di Basar, aku pernah melihat dua pedagang air. Yang satu berteriak paling keras, yang satu lagi diam saja." Ia tersenyum kecil. Yang berteriak menjual janji, yang diam menjual air bersih. Beberapa rakyat mengangguk. Para ulama mulai gelisah. Abu Nawas melanjutkan, "Aku tidak tahu siapa di antara kita yang paling berilmu, tapi aku bisa merasakan siapa yang paling takut kehilangan pengaruh." Kalimat itu seperti membuka tirai besar. Kini terlihat jelas, sebagian ulama bukan marah karena ilmunya diragukan, melainkan karena wibawanya mulai goyah. Salah satu ulama senior mencoba menyelamatkan keadaan. "Abu Nawas," katanya, lebih tenang, "kau pintar berbicara, tapi jangan lupa tempatmu." Abu Nawas tersenyum dan menunduk hormat. "Justru aku tidak lupa," katanya. "Aku tahu tempatku di bawah, dan dari bawah, aku bisa melihat siapa yang berdiri dan siapa yang hanya berdiri di atas pundak orang lain." Ruangan kembali hening. Khalifah Harun ar-Rasyid menyipitkan mata. Ia mulai memahami mengapa Abu Nawas begitu berbahaya. Bukan karena ilmunya, tetapi karena kejujurannya. Majelis kini berada di titik genting. Para ulama tidak bisa mundur tanpa kehilangan muka, tapi maju terlalu jauh justru akan memperlihatkan keburukan mereka sendiri. Dan Abu Nawas, ia tetap tenang, seolah berkata tanpa kata, "Aku tidak datang untuk menjatuhkan siapapun. Kalianlah yang sedang menjatuhkan diri sendiri." Kesombongan kini berdiri telanjang di tengah majelis. Tidak diserang, tidak ditunjuk, namun semua orang bisa melihatnya. Dan di titik inilah, pertarungan berubah dari adu kata menjadi adu kejujuran batin. Majelis belum berakhir, namun bagi sebagian orang, kekalahan sudah mulai terasa. Meskipun belum ada satupun yang mengaku kalah. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Sejak pagi, jalan-jalan menuju tempat majelis sudah dipenuhi orang. Ada yang datang karena penasaran. Ada yang ingin membela dukun. Ada pula yang hanya ingin tertawa. Tempat majelis disiapkan berbeda dari biasanya. Tidak terlalu resmi, tidak terlalu kaku.
Atas permintaan Abu Nawas, kursi para ulama disusun setengah lingkaran. Di tengah, sebuah kursi kosong disediakan untuk sang dukun. Dan di depan, satu tempat kecil untuk Abu Nawas. Beberapa ulama terlihat heran. "Kenapa tidak seperti majelis biasanya?" tanya salah seorang ulama. Abu Nawas tersenyum. "Kalau terlalu serius, orang takut berpikir. Kalau terlalu santai, orang berani mendengar." Ia juga memberi satu aturan penting. "Di majelis ini," katanya, "tidak ada debat panjang, tidak ada suara tinggi, dan tidak ada hinaan." Para ulama mengangguk, meski masih ragu. Tak lama kemudian, rakyat mulai masuk. Suasana ramai seperti pasar, tapi tertib. Semua mata tertuju ke tengah majelis. Abu Nawas berdiri dan membuka acara dengan suara santai. "Wahai warga Baghdad," katanya, "hari ini kita tidak berkumpul untuk bertengkar. Kita berkumpul untuk mendengarkan." Beberapa orang tertawa kecil. Ilmu tidak takut pada pertanyaan, dan kebenaran tidak takut pada jawaban. Lalu datanglah sang dukun. Ia masuk dengan langkah percaya diri. Wajahnya penuh senyum. Beberapa orang bahkan bertepuk tangan. Sang dukun duduk di kursi tengah sejajar dengan para ulama. Pemandangan itu membuat sebagian orang terdiam. Abu Nawas menoleh ke arahnya. "Terima kasih sudah datang," katanya ramah. "Kami semua ingin belajar darimu." Sang dukun mengangguk bangga. Majelis dimulai. Bukan dengan pertanyaan berat, bukan dengan dalil panjang. Abu Nawas justru bertanya hal ringan. "Wahai orang bijak," katanya, "menurutmu apa yang paling dibutuhkan manusia saat bangun tidur?" Sang dukun tersenyum. "Keberuntungan," jawabnya cepat. Beberapa orang tertawa. Abu Nawas mengangguk. "Menarik," katanya. "Kalau begitu, orang yang tidak beruntung sebaiknya tidur lagi." Tawa kecil mulai terdengar. Sang dukun sedikit kaku, tapi tetap menjawab. "Itu hanya perumpamaan." Abu Nawas tersenyum. "Tentu, kita semua suka perumpamaan." Para ulama mulai memahami arah permainan ini. Tidak ada serangan, hanya pertanyaan sederhana yang membuka ruang berpikir. Suasana majelis menjadi ringan. Rakyat tertawa, tapi juga mendengar. Sang dukun masih percaya diri. Ia merasa mampu menjawab semuanya. Namun Abu Nawas tahu, permainan baru saja dimulai. Ia menatap para ulama sekilas, memberi isyarat halus. Waktunya akan segera tiba bagi mereka untuk ikut bertanya. Sementara itu rakyat Baghdad belum sadar. Yang mereka anggap hiburan, perlahan berubah menjadi cermin. Majelis semakin ramai. Orang-orang yang tadinya hanya ingin menonton, kini mulai serius mendengarkan. Sang dukun masih duduk dengan percaya diri. Ia merasa majelis ini mudah dikendalikan. Pertanyaan-pertanyaan Abu Nawas terasa ringan baginya. Namun Abu Nawas tahu, jebakan terbaik adalah yang tidak terasa seperti jebakan. Ia berdiri dan kembali berbicara dengan nada santai. "Wahai orang bijak," katanya, "banyak orang datang kepadamu membawa masalah. Menurutmu, masalah itu datang dari mana?" Sang dukun jawab cepat, "Dari nasib." Abu Nawas mengangguk pelan. "Kalau begitu, kalau seseorang malas bekerja, itu juga nasib." Beberapa orang tertawa. Sang dukun tersenyum kaku. "Nasib bisa berubah," katanya. Abu Nawas tampak berpikir. "Menarik," ujarnya. "Kalau nasib bisa berubah, berarti bukan nasib yang salah, tapi orangnya." Tawa penonton mulai terdengar lebih keras. Sang dukun mulai gelisah, tapi masih mencoba tersenyum. Abu Nawas melanjutkan dengan suara polos. "Kalau begitu," katanya, "kenapa orang datang kepadamu, bukan mengubah dirinya sendiri?" Pertanyaan itu membuat majelis sejenak sunyi. Sang dukun menarik nafas. "Karena mereka butuh petunjuk." Abu Nawas mengangguk. "Tentu, tapi petunjuk kemana?" Sang dukun menjawab, "Ke jalan keberuntungan."
Abu Nawas tersenyum lebar. Bagus sekali. Berarti semua orang berjalan ke arah yang sama. Penonton tertawa. Para ulama mulai tersenyum tipis. Sang dukun kini mulai menjawab lebih panjang. Semakin panjang jawabannya, semakin terlihat ia berputar-putar. Abu Nawas tidak memotong. Ia membiarkan sang dukun berbicara. Setelah selesai, Abu Nawas berkata pelan, "Maaf, aku orang sederhana. Bolehkah aku simpulkan?" Sang dukun mengangguk. Abu Nawas tersenyum. "Jadi, menurutmu, nasib menentukan segalanya, tapi nasib bisa diubah, dan perubahan datang dari petunjukmu." Ia berhenti sejenak. "Kalau begitu," lanjutnya, "nasibmu hari ini juga ditentukan oleh jawabanmu barusan." Tawa meledak. Sang dukun terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menjawab. Para ulama mulai menyadari kekuatan metode Abu Nawas. Tanpa dalil panjang, tanpa perdebatan berat. Hanya pertanyaan sederhana yang memaksa orang berpikir. Abu Nawas menoleh ke arah penonton. "Wahai warga Baghdad," katanya, "jika seseorang bicara panjang tapi kalian makin bingung, itu bukan ilmu, itu kabut." Penonton mengangguk sambil tertawa. Sang dukun mulai berkeringat. Kepercayaan dirinya perlahan goyah. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia tersenyum ramah dan berkata, "Tenang saja, ini baru pemanasan." Dan disitulah, untuk pertama kalinya, orang-orang mulai menyadari, bukan dukun yang sedang diuji, tapi akal sehat mereka sendiri. Suasana majelis semakin hangat. Tawa masih terdengar, tapi kini disertai bisikan-bisikan kecil. Orang-orang mulai berpikir. Sang dukun duduk sedikit lebih tegak. Wajahnya masih tersenyum, namun tidak selebar tadi. Ia merasa ada yang berubah. Abu Nawas melangkah maju lagi. Kali ini ekspresinya tampak polos, seolah-olah ia benar-benar tidak mengerti apa-apa. "Maafkan aku," katanya lembut. "Aku ini orang yang lambat berpikir." Penonton tertawa kecil. "Aku ingin bertanya hal sederhana," lanjutnya. "Mungkin terlalu sederhana untuk orang sepintar dirimu." Sang dukun mengangguk percaya diri. "Silahkan." Abu Nawas menggaruk kepala. "Kalau seseorang datang kepadamu bertanya tentang masa depan," katanya, "apakah masa depan itu sudah tetap atau masih bisa berubah?" Sang dukun jawab cepat, "Masih bisa berubah." Abu Nawas mengangguk. Baik, aku mengerti." Lalu ia bertanya lagi. "Kalau masa depan bisa berubah," katanya, "bagaimana mungkin kau bisa melihatnya?" Majelis mendadak sunyi. Sang dukun terdiam sesaat, lalu menjawab, "Itu karena kemampuan khusus." Abu Nawas mengangguk polos. "Oh, kemampuan khusus." Ia berhenti sejenak, lalu bertanya lagi. "Kalau begitu," katanya, "masa depan yang kau lihat itu yang sebelum berubah atau setelah berubah?" Tawa penonton mulai terdengar. Sang dukun mulai bicara panjang. Ia menjelaskan dengan istilah yang terdengar rumit, namun makin lama makin membingungkan. Abu Nawas mendengarkan dengan serius, lalu mengangguk-angguk. "Maaf," katanya, "aku semakin bingung." Penonton tertawa lebih keras. "Aku hanya ingin tahu satu hal," lanjutnya. "Kalau ramalanmu benar, berarti masa depan tidak berubah. Kalau bisa berubah, ramalanmu bisa salah." Ia berhenti sejenak. "Kalau bisa salah," katanya ringan, "mengapa orang harus percaya sepenuhnya?" Tawa pecah. Beberapa orang bertepuk tangan. Sang dukun mulai kehilangan kesabaran. Ia menjawab dengan nada sedikit tinggi. "Tidak semua orang bisa memahami." Abu Nawas tersenyum lebar. "Oh, jadi salahku ya?" Penonton tertawa lagi. Para ulama kini benar-benar menikmati pemandangan ini. Mereka belum ikut bicara, tapi permainan sudah jelas. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lembut. "Kalau orang tidak paham," katanya,
lalu tetap disuruh percaya. Itu namanya apa? Sang dukun terdiam, tak ada jawaban cepat. Abu Nawas menoleh ke penonton. Aku bertanya karena aku bodoh, tapi kebodohan paling berbahaya adalah merasa paling tahu. Kalimat itu membuat majelis hening sejenak, lalu tawa kecil kembali terdengar. Sang dukun kini jelas gelisah, keringat di dahinya semakin terlihat. Abu Nawas menatapnya dengan ramah. Tenang, katanya, aku masih punya banyak pertanyaan bodoh. Dan penonton tahu, permainan ini belum selesai. Bahkan baru memasuki bagian paling lucu. Majelis kini tidak lagi hanya ramai oleh tawa. Ada sesuatu yang berubah di udara. Orang-orang mulai merasakan bahwa pertanyaan Abu Nawas bukan sekadar lucu, tetapi menyentuh inti persoalan. Sang dukun duduk gelisah. Tangannya mulai sering bergerak. Wajahnya tak setenang sebelumnya. Abu Nawas masih berdiri dengan ekspresi polos, seolah ia benar-benar orang paling bodoh di ruangan itu. Maaf, katanya lagi, aku ingin bertanya satu hal kecil. Sang dukun menarik napas. Silahkan. Kalau seseorang datang kepadamu, ujar Abu Nawas, dan ramalanmu tidak terjadi, apa yang biasanya kau katakan padanya? Sang dukun menjawab cepat. Berarti orang itu tidak mengikuti saranku. Abu Nawas mengangguk. Oh, jadi salah orangnya. Sang dukun mengangguk mantap. Abu Nawas tersenyum. Kalau ramalanmu terjadi, berarti kau benar. Kalau tidak terjadi, berarti orangnya yang salah. Ia berhenti sejenak. Kalau begitu, lanjutnya, kapan kau bisa salah? Tawa penonton meledak. Sang dukun mengepalkan tangan, wajahnya mulai memerah. Aku tidak bilang aku tidak pernah salah, katanya agak keras. Abu Nawas mengangguk cepat. Oh, bagus, berarti kau bisa salah. Ia menatap penonton. Wahai warga Baghdad, katanya, kalau seseorang mengaku bisa salah, tapi tetap ingin selalu dipercaya, apa namanya? Penonton tertawa lebih keras. Sang dukun mulai bicara panjang. Ia menyebut banyak istilah, berusaha menutupi kebingungannya. Abu Nawas tidak menyela. Ia menunggu dengan sabar. Setelah sang dukun selesai, Abu Nawas berkata pelan, "Maaf, aku ingin memastikan aku paham." Ia mengangkat satu jari. Jadi, kalau benar, kau hebat. Kalau salah, orang lain yang keliru. Ia mengangkat jari kedua, dan semua itu harus dipercaya tanpa bertanya. Ia tersenyum polos. Logikaku memang lambat, tapi ini terdengar seperti permainan. Penonton tertawa sambil mengangguk. Sang dukun kini benar-benar kehilangan kesabaran. Kau memutarbalikkan kata-kataku, bentaknya. Abu Nawas mundur setengah langkah, pura-pura terkejut. Wahai orang bijak, katanya lembut, aku hanya mengulang apa yang kau katakan. Majelis hening sejenak. Beberapa orang mulai berbisik. Benar juga, masuk akal. Para ulama saling pandang. Mereka tahu, saat ini rakyat sudah mulai berpikir sendiri. Abu Nawas menatap sang dukun dengan ramah. Tenang, katanya, marah tidak akan membuat jawabanmu lebih jelas. Kalimat itu membuat penonton tertawa lagi. Sang dukun menarik napas panjang. Ia sadar, semakin ia marah, semakin ia kehilangan kendali. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, kepercayaan rakyat pada sang dukun mulai retak. Sementara Abu Nawas tetap tenang. Ia tahu, orang yang kalah dalam berpikir biasanya mulai kalah dalam emosi. Majelis kini panas dan seru. Tawa rakyat masih terdengar, tapi ada ketegangan halus. Sang dukun mulai sadar, ini bukan sekedar pertunjukan, tapi ujian akal sehatnya. Abu Nawas menoleh ke para ulama. Wahai orang-orang cerdas, katanya santai, kalian ingin ikut bertanya bukan?
Para ulama mengangguk, meski sebagian masih ragu. Ini pertama kalinya mereka diberi ruang untuk bertanya tanpa harus menggurui. Seorang ulama tua berdiri perlahan. Jika seseorang berkata ia bisa melihat masa depan, tapi ia tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana, apakah itu tanda kebijaksanaan atau kesombongan? Tanyanya. Majelis hening, sang dukun tampak ragu. Ia membuka mulut tapi tidak segera menjawab. Abu Nawas tersenyum ringan. Pertanyaan sederhana bukan? Hanya perlu dijawab dengan jujur. Rakyat mulai berbisik-bisik, menyadari sesuatu. Beberapa anak tertawa kecil. Beberapa pedagang berhenti menawarkan dagangan. Sang dukun akhirnya menjawab, "Itu tergantung pada orangnya." Namun suaranya terdengar goyah. Abu Nawas pura-pura menggaruk kepala. "Oh, aku orang sederhana. Kalau begitu, aku harus bertanya lagi. Jika seseorang tidak jujur, bagaimana kita tahu masa depan yang ia katakan benar?" Tawa ringan terdengar. Sang dukun terdiam. Seorang ulama muda berdiri. "Kalau seseorang mengaku paling tahu tapi tidak bisa menjawab hal kecil, apakah kita tetap harus percaya?" Sang dukun membuka mulut, namun kata-kata tidak keluar. Abu Nawas menatapnya dengan ekspresi polos. Pertanyaan sederhana bukan? Rakyat kini ramai dengan tawa. Bahkan rakyat yang datang sekadar ingin hiburan, kini mulai berpikir. Mereka menyadari, tidak semua orang yang percaya diri benar. Abu Nawas kemudian mengangguk ke arah para ulama. "Sekarang kalian lihat sendiri," katanya lembut, "bagaimana kebodohan bisa terlihat jelas hanya dengan pertanyaan sederhana." Sang dukun mulai gugup. Ia mencoba menjawab cepat, tapi setiap jawaban membuka lubang logika baru. Tawa rakyat semakin keras. Beberapa ulama menahan senyum mereka. Abu Nawas menunduk pelan, pura-pura merenung. "Sepertinya," katanya, "orang yang paling pintar hari ini bukan yang bicara paling banyak, tapi yang paling jujur." Sang dukun kini jelas tersudut. Ia menyadari, majelis ini bukan untuk menunjukkan kehebatannya, tapi untuk menunjukkan bahwa akal sehat lebih berharga daripada kata-kata indah. Majelis berakhir dengan rakyat tertawa, para ulama tersenyum puas, dan sang dukun bingung, tidak tahu lagi harus berkata apa. Abu Nawas menepuk bahunya dengan lembut. "Tenang, wahai orang bijak, kita semua belajar hari ini bahwa sombong itu mudah terlihat oleh yang sederhana." Rakyat Baghdad pulang dengan senyum lebar. Mereka menyadari sesuatu yang tak mereka sadari sebelumnya. Kebenaran kadang datang dari pertanyaan sederhana, bukan jawaban rumit. Dan Abu Nawas, ia hanya tersenyum, menyimpan rencana untuk kejutan selanjutnya. Beberapa hari setelah majelis pertama, Abu Nawas kembali menyiapkan pertunjukan baru. Kali ini, suasananya lebih santai, tapi jebakan lebih dalam. Rakyat Baghdad mulai menunggu dengan penasaran, karena kabar tentang majelis sebelumnya sudah menyebar. Sang dukun hadir lagi, kali ini lebih percaya diri. Ia merasa sudah belajar dari kesalahan kemarin. "Abu Nawas ini hanya anak nakal," pikirnya. "Aku tidak akan mudah terjebak." Abu Nawas tersenyum sambil menepuk pundak sang dukun. "Wahai orang bijak, aku datang karena ingin belajar hal baru hari ini." Penonton tersenyum. Mereka tahu modus Abu Nawas, pura-pura bodoh, tapi justru membuka pintu kebodohan orang lain. Abu Nawas mulai dengan pertanyaan ringan. "Kalau seseorang berjalan di jalan yang salah, apa yang harus dilakukan?" Sang dukun jawab cepat, memberinya petunjuk. Abu Nawas mengangguk polos. "Bagus, tapi jika orang itu menolak petunjukmu, apa yang terjadi?" Sang dukun tersenyum, merasa ini mudah. "Ya, itu berarti nasibnya sendiri," jawabnya. Abu Nawas berpura-pura merenung lama. "Kalau begitu," katanya lembut, "nasib itu bisa salah, atau aku yang salah memahami." Tawa mulai terdengar. Sang dukun masih coba menjawab, tapi kata-katanya mulai berputar-putar. Abu Nawas kemudian bertanya pertanyaan berikutnya, lebih tak terduga. "Kalau kau bisa melihat masa depan, apakah kau bisa memprediksi pertanyaan yang akan aku tanyakan?"
Sang dukun tersenyum sombong. Tentu bisa. Abu Nawas pura-pura bingung. Kalau begitu, jika aku mengubah pertanyaanku di detik terakhir, apa itu berarti kau salah atau aku yang ngakal? Tawa rakyat terdengar lebih keras. Para ulama tersenyum. Sang dukun mulai terlihat gelisah. Ia tidak pernah membayangkan harus menghadapi pertanyaan yang berubah-ubah. Abu Nawas berhenti sejenak, pura-pura menulis di udara. Jadi aku harus percaya atau tidak percaya? Sang dukun jawab cepat. Tentu kau harus percaya padaku. Abu Nawas tersenyum lebar. Berarti aku harus percaya seseorang yang bisa salah jika aku menanyakan hal yang berbeda. Tawa meledak di majelis. Rakyat tersenyum puas. Beberapa orang bertepuk tangan. Sang dukun kini jelas terpojok. Ia mulai berbicara cepat, mencoba menjelaskan semuanya sekaligus. Namun, semakin panjang jawaban, semakin terlihat lubang logikanya. Abu Nawas mengangguk pelan. Tenang, aku hanya ingin belajar, bukan menghina. Lalu ia menambahkan pertanyaan terakhir untuk hari itu. Kalau aku belajar dari kebodohan orang lain, apakah aku menjadi lebih pintar atau hanya lebih lucu? Tawa rakyat pecah. Sang dukun menunduk, mencoba mencari jawaban. Namun kali ini ia diam sejenak, sadar bahwa cara berpikirnya sedang diperiksa. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu, pertanyaan sederhana tapi tak terduga inilah yang paling efektif. Tidak memarahi, tidak mengolok, hanya membiarkan kebenaran muncul sendiri. Para ulama bersorak kecil dalam hati. Rakyat Baghdad pulang dengan senyum lebar. Dan sang dukun, ia mulai menyadari kecerdikan Abu Nawas lebih dari sekedar humor. Hari itu, majelis di Baghdad terasa berbeda. Rakyat sudah tahu Abu Nawas datang untuk menghibur sekaligus mengajarkan pelajaran terselubung. Dan sang dukun, ia hadir dengan rasa percaya diri tinggi, yakin tidak akan terjebak lagi. Abu Nawas tersenyum lebar saat berdiri di depan majelis. "Wahai orang bijak," katanya polos, "aku ingin belajar satu hal hari ini. Mengapa orang-orang datang kepadamu dengan begitu banyak harapan?" Sang dukun jawab cepat, "Karena aku tahu segalanya." Abu Nawas berpura-pura tercengang. "Segalanya? Wah, hebat sekali. Kalau begitu, aku ingin tahu, mengapa kadang jawabanmu membuat orang bingung?" Penonton mulai tertawa pelan. Sang dukun tersenyum tegang. "Itu karena mereka belum siap menerima ilmu," ujarnya, mencoba membela diri. Abu Nawas menepuk tangan pelan. "Oh, jadi bukan salahmu, tapi salah orang lain." Tawa rakyat terdengar lebih keras. Abu Nawas melangkah lebih dekat ke sang dukun. "Kalau seseorang datang kepadamu dan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, apa yang kau rasakan?" Sang dukun sedikit ragu. "Ya, aku berharap mereka percaya padaku," jawabnya. Abu Nawas mencondongkan tubuh pura-pura serius. "Jadi, jika mereka tidak percaya, itu berarti mereka bodoh, bukan?" Tawa pecah di majelis. Rakyat terbahak-bahak sementara beberapa ulama menahan senyum. Sang dukun mulai berkeringat. Ia mencoba menjawab panjang, tapi setiap kata-katanya justru membuka lubang logika baru. Abu Nawas tersenyum tipis. "Wahai orang bijak, aku ingin mengerti, apakah ilmu seseorang diukur dari jawaban yang benar atau dari bagaimana ia membuat orang berpikir?" Majelis hening sejenak. Beberapa rakyat mengangguk pelan. Beberapa ulama tersenyum puas. Sang dukun mulai kehilangan kontrol. Setiap jawabannya membuatnya tampak lebih sombong atau lebih bingung. Dan Abu Nawas tahu, sombongnya sang dukun kini terlihat jelas bagi semua orang. Abu Nawas melanjutkan dengan nada ringan. "Orang bijak tidak perlu memamerkan ilmu, dan orang sombong tidak bisa menyembunyikannya." Rakyat tertawa, bukan karena ejekan, tapi karena mereka akhirnya melihat kebenaran sederhana. Sang dukun terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia menyadari semua pujian dan kepercayaan yang ia banggakan sekarang perlahan runtuh di depan khalayak. Abu Nawas tersenyum ramah. "Tenang saja wahai orang bijak, hari ini kita semua belajar.
bahwa akal sehat dan kerendahan hati lebih berharga daripada kata-kata indah. Majelis itu berakhir dengan tawa rakyat, senyum ulama, dan sang dukun yang termangu. Abu Nawas, ia hanya menunduk pelan, puas melihat rencana sederhana tapi briliannya berhasil. Dan rakyat Baghdad mulai menyadari sesuatu. Kadang yang paling pintar bukan yang bicara paling banyak, tapi yang bisa membuat orang berpikir.